Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Corina Fauzi, NIM C0C019033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai ansuran pajak. Perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan ini, akan diasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu. Cara menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut. PPh pasal 21, bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Mekanisme pengkreditan pajak. Tata cara pengkreditan pajak masukan berkaitan erat dengan kondisi faktur pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPN. Pasal ini mengatur persyaratan faktur pajak yang dapat dikreditkan dan kondisi faktur pajak yang menyebabkan tidak dapat dikreditkan. Syarat-syarat faktur pajak yang dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama masih boleh dikreditkan di masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pajak masukan yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Pajak masukan yang dikreditkan harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan merupakan istilah bagi pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, pajak masukan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran. Namun, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Kadang PKP mendapatkan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, padahal PKP sudah menyetor pajak tambahan nilai. Ada beberapa jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, penting bagi PKP untuk mengetahui prinsip-prinsip faktur pajak yang dapat dikreditkan dan jenis-jenis PPN di mana PKP membuat faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Jenis PPN dan pajak masukan di mana faktur pajak yang dibuat adalah faktur pajak tidak bisa dikreditkan antara lain. Yang pertama, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagang atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah Paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 5 atau
9. Atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli atau penerima BKP atau JKP. Yang keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM Pasal 13 Ayat 6. Yang ketujuh, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang ke-8, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Yang ke-9, PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP belum PKP melakukan kegiatan berproduksi. Yang ke-10, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Yang ke-11, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.